Selamat pagi semuanya. Seperti biasa saya akan membimbing Anda untuk mengambil permohonan Tisarana dan Pancasila. Untuk itu ikuti saya. Aku memohon supaya buah dari perbuatan buruk apapun yang telah aku lakukan, baik melalui perbuatan, ucapan, dan pikiran, dapat terhindarkan, dan demi memperoleh jasa kebajikan yang akan memberikan limpahan kepada saya dengan umur panjang, kesehatan, kebebasan dari segala bahaya dan bencana. Aku merangkapkan kedua telapak tanganku, beranjali dan memberikan puja, menghormati dan bersujud penuh dengan kerendahan hati kepada Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Untuk kedua kalinya, aku memohon supaya buah dari perbuatan buruk apapun yang telah aku lakukan, baik melalui perbuatan, ucapan, dan pikiran, dapat terhindarkan, dan demi memperoleh jasa kebajikan yang akan memberikan limpahan kepada saya dengan umur panjang, kesehatan, kebebasan dari segala bahaya dan bencana. Aku merangkapkan kedua telapak tanganku, beranjali dan memberikan puja, menghormati dan bersujud penuh dengan kerendahan hati kepada Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Untuk ketiga kalinya, aku memohon supaya buah dari perbuatan buruk apapun yang telah aku lakukan, baik melalui perbuatan, ucapan, dan pikiran, dapat terhindarkan, dan demi memperoleh jasa kebajikan yang akan memberikan limpahan kepada saya dengan umur panjang, kesehatan, kebebasan dari segala bahaya dan bencana. Aku merangkapkan kedua telapak tanganku, beranjali dan memberikan puja, menghormati dan bersujud penuh dengan kerendahan hati kepada Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Dan dengan perbuatan yang baik ini, melalui sujud yang luhur, semoga aku selalu terbebas dari 4 alam menyedihkan, 3 jenis malapetaka, 8 jenis keadaan yang tidak tepat, 5 jenis musuh, 4 jenis kemalangan, 5 jenis kehilangan, segala jenis penyakit, dan 62 pandangan salah, serta secepatnya mencapai jalan kebebasan. Maka buah, pala, dan dhamma mulia, yaitu nibbana. Ahang bante Tisaranena saha Pancasilang Damang yacami Anugahang katwa Silang teta Me bante Dutiyampi Ahang bante Tisaranena saha
Pancasilang Dhammang yacami Anugahang katwa Silang teta Me bante Tatiyampi Ahang bante Tisaranena saha Pancasilang Dhammang yacami Anugahang katwa Silang teta Me bante Yamahang wadami tang wateta Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami, dutiyampi dhammang saranang gacchami, dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami, tatiyampi dhammang saranang gacchami, tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami, tatiyampi dhammang saranang gacchami, tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tisarana gamanang paripunnang Natipata weramani sikkhapadang samadhiyami. Adinadana weramani sikkhapadang samadhiyami. Kame sumiccacara weramani sikkhapadang samadhiyami. Kame sumiccacara weramani sikkhapadang samadhiyami. Musawada weramani sikkhapadang samadhiyami. Surameraya majja pamadadana weramani sikkhapadang samadhiyami. Surameraya majja pamadadana weramani sikkhapadang samadhiyami. Idang me punyang asawakaya wahang hotu idang me silang nibbanasa pacayo hotu tisarana saha pancasila dhammang sadukang katwa pamadena sampadeta. Baik, selamat pagi para upasaka upasika. Apa kabar? Baik ya, sehat. Nah, happy. Ya, kembali kita bertemu untuk belajar dhamma, untuk mendengarkan dhamma. Ya.
Topik kita kali ini sengaja saya pilih, saya harapkan ini bermanfaat buat Anda, karena ternyata sejak 1 tahun terakhir ini saya mendapatkan gambaran yang semakin jelas bahwa ada saja umat-umat kita, umat Buddha itu yang mengharapkan berkah, mengharapkan blessings, mengharapkan keberuntungan ya dari hal-hal yang sesungguhnya tidak diajarkan oleh Buddha. Oleh karena itu, topik kita pagi hari ini semoga saja memberikan satu pemahaman yang lebih sempurna kepada Anda tentang apa sih sebenarnya ajaran Buddha ya. Jadi saya akan mencoba untuk mengupas satu sutta, Maha Manggala Sutta ya. Dan judulnya saya buat provokatif, ajimatnya Buddhis. Jadi ya sekarang mulai setelah Anda mendengarkan kelas ini, mungkin kelas ini berlangsung selama 4-5 kali kelas ya. Setelah selesai mendengarkan ceramah ini, selesai dengan satu sutta ini, saya harap ajimat Anda yang bukan Manggala Sutta sudah mulai diganti dengan Manggala Sutta ya. Apa itu maksud dari ajimat Buddhis? Nah, Maha Manggala Sutta itu sutta tentang berkah, tentang keberuntungan. Jadi saya teringat di dalam kehidupan saya karena dulu saya ini entah dikatakan beruntung atau tidak beruntung di dalam kehidupan saya kali ini. Untuk pertama kalinya begitu lahir saya terdamparnya di kandungan mama saya yang non-Buddhis, sehingga saya boleh dikatakan tidak mengenal Dharma itu untuk waktu yang cukup lama, sama sekali tidak kenal. Dalam artian yang benar-benar tidak kenal, tidak pernah mendengar ya, sama sekali tidak mendengar Dhamma, sampai mungkin usia sudah mendekati 30 tahun, sama sekali tidak pernah mendengarkan Dhamma, tidak pernah juga bertemu dengan biku gitu. Jadi saya taunya biku itu cuman cenlung dulu itu kalau pas main film Shaolin ya, itu saya tahunya cuman kalau pas nonton film itu oh ada biksu ya, tapi kok jago kungfu gitu. Waduh ya nggak cocok nih, saya nggak pengen, saya nggak suka kekerasan kan. Ya jadi tapi ternyata itu hanya film. Biksu nggak ada yang keras kok. Nah, di dalam kehidupan masa-masa awal kehidupan saya sampai sebelum saya mengenal Buddhisme, itu banyak sekali yang sekarang ini saya sadari bahwa pandangan-pandangan saya yang dulu itu salah gitu. Ya, saya banyak mengharapkan keberuntungan, berkah dari hal-hal yang hanya saya terima dari tradisi, dari leluhur, dari kakek nenek saya, dari orang tua saya, bahwa tanda-tanda tertentu itu adalah baik. Kalau bertemu dengan tanda-tanda yang seperti ini berarti itu adalah pertanda atau firasat yang tidak baik. Itu misalkan dulu itu saya diajarkan oleh keluarga orang tua saya bahwa kalau kamu mau pergi keluar dari rumah, sebelum melangkah keluar pintu, kamu ambil nafas dalam-dalam, kemudian hembuskan nafas, dirasakan dengan telapak tangan, kira-kira angin yang kenceng yang mana gitu. Kalau angin yang kenceng itu dari lubang hidung sebelah kanan, nanti keluar pintunya kamu dengan kaki kanan, pasti beruntung, urusan akan selesai semuanya ya. Urusan selesai semua, kemudian jauh dari ketidakberuntungan, kesialan dan lain sebagainya. Dulu waktu itu saya selalu bertanya-tanya, kenapa setiap kali pergi rumah saya rasakan selalu yang kenceng kanan. Nah, waktu itu saya berpikir salah. Oh, kanan adalah kaki yang baik ya, berarti memang saya ini ditakdirkan menjadi manusia yang baik. Kemudian kalau kanan kan lebih sopan, berarti ya hidup saya pasti akan aman-aman saja. Baru belakangan kira-kira 4 tahun yang lalu saya tahu ternyata saya sinusitis, yang sini hanya 1/4 saja. Setelah di ronsen, nah, lubang hidung kiri saya itu 1/4 dari lubang hidung kanan. Makanya pantas kalau saya gini kan yang kanan kenceng terus gitu kan. Jadi pertanyaan saya di masa kecil, masa muda itu terjawab. Ternyata memang saya sinusitis.
atau ada lagi misalkan yang dipercaya oleh leluhur ya, turun temurun di masyarakat di Pulau Jawa, kalau seseorang itu bermimpi digigit ular ya, maka dia dapat jodoh. Bener nggak? Pernah dengar? Saya sempat berpikir, kok saya seumur hidup nggak pernah digigit ular gitu ya. Padahal waktu udah puber gitu kan ya, kan puber kan pengen ya ada pacar, ada jodoh, mimpi digigit ular. Sampai sekarang nggak pernah digigit ular. Dalam artian hanya mimpi atau dalam artian kenyataan saya itu kan tinggal di hutan bertahun-tahun, sama sekali tidak pantas. Oh, tapi berarti itu pertanda yang benar. Akhirnya nggak ada jodoh, bener kan? Tidak ada jodohnya, jadi biku aja udah. Ya, jadi banyak sekali atau saya katakan mungkin tahayul, ya, sesuatu yang tidak berdasar dengan tidak sesuai dengan kenyataan, tetapi dipercaya oleh masyarakat kita, kemudian dianggap ini sebagai satu kebenaran, dianggap ini sebagai kalau Anda bertemu dengan hal-hal tertentu tadi, maka Anda akan mendapat rezeki. Misalkan kalau di masyarakat Jawa itu, kalau Anda tiba-tiba mengambil baju dan tanpa sadar Anda memakai baju itu terbalik, baju Anda kebalik, yang di dalam jadi di luar jadi di dalam, maka itu pertanda baik bahwa Anda akan dapat uang, dapat rezeki. Iya, jadi hal-hal seperti ini berkembang dengan berkembang sangat pesat, diyakini oleh banyak masyarakat sebagai satu kebenaran, dan itu bertahan lama, turun temurun. Ya, pernah satu masa di dalam kehidupan saya waktu zaman mahasiswa gitu, sudah bekerja, itu saya sempat diganggu oleh pikiran-pikiran yang negatif. Kenapa? Karena saya percaya angka 13 itu kan angka yang tidak beruntung kan? Ya, kepercayaan orang. Waktu itu saya percaya. Apa yang terjadi? Dulu pada saat saya setir mobil, di mobil kan biasa ada jam mobil kan. Setiap kali saya melirik sekarang jam berapa, itu selalu ekornya 13. Jadi kalau saya ngelirik jam 9 lebih 13 menit. Nanti lain kali tengok lagi 12 lebih 13 menit. Ada angka 13-nya gitu. Sampai itu saya merasa terganggu sekali. Ini pertanda apa gitu? Apakah ini tanda tidak baik? Kata orang-orang ini tanda tidak baik. Ternyata tanda baik. Itu tandanya saya mau jadi biku. Nggak, maksud saya kalau kita berspekulasi, ya nanti kita akan bahas bagaimana banyak sekali pandangan-pandangan yang sifatnya spekulatif, tidak sesuai dengan hubungan sebab dan akibat yang sesungguhnya, tetapi dipercaya oleh masyarakat sebagai satu hal yang benar dan harus dipraktekkan. Harus bahkan dilestarikan, dijaga, tidak boleh dilanggar. Banyak kan di tradisi leluhur-leluhur Anda sesuatu yang Anda terima begitu saja, Anda tanpa pernah menginvestigasinya, mempertanyakannya apakah ini benar atau tidak, tapi Anda tidak mampu atau tidak berani untuk melanggarnya. Banyak ya. Nah, dulu waktu masih SMA mungkin ya, kalau ada satu teman-teman saya itu aneh-aneh itu, karena mengharapkan keberuntungan pada saat mau ujian, mereka pergi ke dukun satu rombongan itu. Karena mereka mendengar dari cerita satu teman yang lain bahwa dukun ini jagoan gitu. Jadi kalau mau ujian datang ke dia, dia akan memberi bolpen yang sudah dibacain mantra sama dia, ya. Kemudian katanya bolpen ini bisa menjawab sendiri, kita hanya pegang aja jawab itu. Nah itu satu rombongan dari teman-teman SMA saya itu sampai melakukan perjalanan naik sepeda motor roda 2 ke luar kota, mungkin 4-5 jam perjalanan, hujan-hujan tengah malam dijalanin juga sama mereka demi mendapatkan bolpen keberuntungan. Ya, nah saya membuka ceramah pagi hari ini dengan hal-hal seperti itu. Paling tidak itu yang saya alami, saya ketahui di dalam kehidupan saya, untuk memberikan satu gambaran kepada Anda bahwa betapa banyak hal-hal yang saya tidak mengatakannya keliru tetapi spekulatif, ya, spekulatif, dan seringkali itu tidak sesuai dengan dharma, ya.
Setiap manusia pengen beruntung. Anda semua ingin beruntung kan? Ya, kita semua ingin bebas dari kesulitan. Kita ingin terbebas dari hal-hal yang tidak baik. Kita ingin selalu bisa ya sukses, hidupnya nyaman, bahagia di dalam kehidupan ini. Semua kesuksesan, kebahagiaan itu adalah efek. Ya, di dalam kehidupan berlaku hukum hubungan sebab dan akibat. Kalau Anda ingin sukses, Anda ingin bahagia, itu adalah efek, maka Anda harus menciptakan sebab-sebabnya. Sebab supaya kebahagiaan bisa muncul, sebab supaya kesuksesan bisa muncul. Ya, tetapi sayangnya meskipun Buddhism mengajarkan hukum bahwa yang berlaku di dalam kehidupan ini hukum sebab dan akibat, masih saja banyak umat Buddha yang keliru memahami hubungan sebab dan akibat ini, ya. Makanya mereka kemudian seperti yang saya ceritakan tadi, kalau ingin beruntung, ingin dapat uang, ya pakai baju terbalik. Ya, atau tadi lewat hembusan nafas dan lain sebagainya. Nah, saya mencatat beberapa hal yang saya beri title pseudo sebab dan akibat. Pseudo itu semu, seolah-olah, tetapi tidak benar. Hanya seolah-olah saja ini adalah hubungan sebab dan akibat. Hubungan sebab dan akibat yang semu. Nah, pseudo sebab dan akibat. Anda tahu ini? Jangan memindah guci abu jenazah yang sudah disimpan di wihara. Tahu ya? Tahu tradisi? Kenapa katanya? Memanggil arwahnya ya? Betul? Ya, saya tidak mengatakan ini salah, tapi pernahkah Anda menginvestigasi kebenarannya? Apakah benar-benar sudah ada Anda yang menyaksikan sendiri begitu guci di wihara dipindah, kemudian memanggil kematian anggota keluarga ya, kira-kira seperti itu ya? Apakah Anda sudah pernah membuktikannya? Belum. Orang tua Anda pernah membuktikannya? Belum. Leluhur Anda pernah membuktikannya? Belum. 7 turunan ke atas pernah membuktikannya? Tidak ada catatan. Ini yang dikatakan oleh Buddha sebagai barisan orang buta yang saling bergandengan, berurut-urutan, yang di depan buta, yang di tengah buta, yang di belakang buta. Tapi Anda terima dengan apa? Tanpa keberanian untuk menginvestigasi. Saya tadi pagi bercerita dengan ada salah satu umat gitu, bahwa saya beruntung, saya itu mempunyai sifat dari kecil berani untuk berontak dari kemapanan. Anda bayangkan kalau saya ini seseorang yang tidak berani memberontak terhadap kemapanan, saya tidak akan beragama Buddha hari ini. Betul tidak? Bahwa saya sekarang beragama Buddha itu karena sifat pemberontak saya. Saya berani untuk memberontak apa yang sudah saya terima dari leluhur-leluhur saya sebagai satu kebenaran. Tetapi saya periksa sampai umur saya yang sekian, saya sudah praktekkan, saya tidak menjadi lebih baik. Saya hanya dijanji-janjikan saja, nanti kan lebih baik, nanti kan hidupnya bahagia selama-lamanya, nanti. Nah, saya pengen bahagianya saat ini. Terus dikasih pilihan, kamu milih mana? Bahagia saat ini tapi nanti tidak bahagia, atau sekarang tidak bahagia tapi nanti bahagia? Kan ada kan janji-janjinya seperti itu kan? Apa jawaban saya? Saya pilih saat ini bahagia, dan saya yakin kalau saat ini bahagia, nanti saya juga bahagia. Jadi meskipun belum sebagai umat Buddha, waktu itu cara berpikir saya sudah seperti itu, bahwa hubungan sebab dan akibat itu menurut logika saya itu adalah kalau saya hari ini bahagia, besok pasti saya bahagia. Artinya kebahagiaan, ya, kualitas hati yang baik pasti akan menghasilkan efek yang baik juga. Kalau kita saat ini menderita, marah-marah terus demi membela agama kita marah-marah, kok mengharapkan kehidupan yang baik?
setelah ini? Tidak bisa kan? Hubungan sebab akibatnya tidak seperti itu. Kemarahan tidak akan pernah bisa membuat seseorang terlahir di surga. Kebencian tidak akan pernah bisa membuat seseorang untuk terlahir di surga. Hanya cinta kasih, kemurahan hati, kesabaran, kebijaksanaan, kualitas-kualitas batin yang positif yang lainlah yang bisa membuat seseorang itu terlahir di alam surga. Nah, hubungan sebab dan akibat seperti ini harus dengan kokohnya itu Anda pahami, supaya Anda tidak terjebak pada apa yang saya sebut sebagai pseudo sebab dan akibat, sebagai satu sebab akibat yang semu, ya. Atau misalkan yang kedua, Anda mungkin mempunyai tradisi ini, ya, bahwa kalau Anda menempatkan guci abu leluhur Anda, maka di tempat di mana itu menentukan kesuksesan keturunannya, ya. Betul tidak? Betul. Feng Shui. Ya, betul. Anda pernah membuktikannya? Tidak. Orang tua Anda pernah membuktikan? Tidak. Leluhur Anda pernah? Tidak. 7 turunan ke atas pernah? Tidak. Saya jawab dulu, ya. 10 keturunan ke atas? Tidak juga. Tidak ada yang bisa membuktikan. Tetapi kita menerima saja, ya. Ini sama kasusnya dengan kenapa kalau Anda hidup harus menikah? Nah, kalau udah sampai sini saya seneng nih. Pernahkah Anda menginvestigasi kenapa hidup harus menikah? Kenapa? Apakah Buddha mengajarkan hidup harus menikah? Tidak. Tapi kenapa? Aduh, umur udah 25 tahun belum punya pacar nih, kapan nikah? Teman-teman udah pada nikah, kenapa stres? Kenapa Anda tidak berpikir sebaliknya, yang menikah nah terjerumus mereka itu? Maksud saya ini sama saja gitu. Saya tidak anti pernikahan, tetapi saya ingin menyadarkan Anda betapa banyak keputusan-keputusan yang Anda ambil itu karena Anda sedang meneruskan tradisi tanpa pernah Anda menginvestigasi kebenarannya, kebutuhannya, keperluannya, ya. Apakah keputusan yang Anda lakukan sesuai dengan tradisi itu baik atau tidak? Anda tidak pernah menginvestigasinya dan Anda hanya percaya saja. Orang tua saya begitu, kakek nenek begitu, leluhur begitu, maka ini pasti baik dan itu saya jalankan juga. Ya, tidak salah dengan pernikahan, tapi cara berpikir yang salah akan membuat pernikahan menjadi salah. Hanya cara berpikir yang benar akan membuat segala sesuatu menjadi benar dan baik, ya. Contoh yang lain, misalkan seorang ibu mengandung dan dikatakan roh si anak berjalan-jalan di rumah, oleh karena itu jangan memindahkan perabot, misalnya begitu, ya. Ada, ya. Saya hanya mengumpulkan ini dari umat saja. Jadi kalau seseorang sedang mengandung jangan mindah perabot, ya. Kenapa? Nggak boleh mengecat? Ya, ada kok, ada kan? Boleh kan? Benar kan? Kalau mindah perabot berarti Anda menyakiti bayi yang sedang dikandung, katanya begitu, ya. Jangan mengecat rumah karena akan membuat bayinya cacat. Hubungan sebab dan akibatnya apa? Mengecat ada catnya, cacat ada catnya juga. Itu aja hubungan sebab. Betul tidak? Dan itu kemudian kita ambil dengan for granted bahwa ini pasti hubungan sebab dan akibat. Kira-kira seperti itu. Pernah Anda mendengar ada salah satu artis kita perempuan yang ngomongnya selalu Inggris-Inggris itu? Tahu? Nggak usah sebut nama. Ini saya tahu ini hanya joke saja, ya, tidak sesuai dengan faktanya. Jadi di jokes itu dikatakan si artis ini pergi masuk ke satu toko dan kemudian dia bilang saya mau beli cat Angora, itu penjualnya bilang nggak ada. Kemudian saya mau beli kucing apa gitu, penjualnya bilang nggak ada gitu. Terus kucing apa lagi nggak ada, sampai beberapa kali jenis-jenis kucing disebutkan dia mau beli itu. Penjaganya jawab, Mbak, ini toko cat. Dia pikir toko cat. Nah, kembali lagi yang lain.
Seorang ibu sedang mengandung dan dianggap bahwa roh si anak sedang berjalan-jalan di dekatnya di rumah, maka jangan membunuh binatang apapun karena akan membuat bayinya nanti mirip dengan binatang tersebut. Benar ya? Ya. Saya menyampaikan ini semua untuk membuat Anda berpikir apakah benar itu? Apakah Anda sudah menginvestigasinya benar-benar, ya? Apakah itu adalah sesuatu yang baik untuk Anda lakukan atau tidak? Kalau tidak baik ya jangan dilakukan. Kalau baik tidak apa-apa dilakukan. Ya, mari kita lanjutkan. Bungkus kado dengan kertas warna putih itu lambang kesedihan dan kemiskinan. Benar ya? Benar. Anda pernah, saya baru loh. Kenapa? Saya baru notice, memperhatikan itu 3 minggu yang lalu, 4 minggu yang lalu, karena ada satu umat kita yang sedang berbelasungkawa karena papahnya meninggal dunia, dan dia kebetulan datang berceramah, mendengarkan saya ceramah di sini, dan mereka datang semua pakai kaos putih. Betul ya? Kenapa? Tanda sedang berduka, kaos putih ya. Anda pernah nggak berpikir kenapa kalau orang menikah malah pakai jasnya hitam? Pernah nggak? Ternyata mereka tahu loh kalau mereka sedang akan masuk ke dunia yang gelap gulita gitu. Itu tradisi leluhur loh. Saya berpikir bukannya harusnya dibalik ya? Kalau menikah harusnya kan berbahagia pakai yang warna putih dong. Iya. Kalau yang berduka warna hitam. Tapi ternyata benar Anda kali ini. Benar kan Anda? Ya, kalau meninggal harus pakai baju putih karena itu terbebas kan. Ya, mengalami pembebasan gitu, terbebas dari suami, dari istri. Kalau menikah harus pakai hitam karena masuk nih. Betul ya? Anda pernah nggak berpikir kenapa warnanya begitu? Kenapa tidak dibalik ya? Lagi, anak-anak jangan makan kaki ayam, ya, akan membuat dia tidak mampu menulis dengan baik nantinya. Bener ya? Angka se mempunyai suara mirip se. Bener nggak membacanya kalau angka 4 apa? Se ya. Kematian se. Oke. Harus dihindari untuk nomor telepon, ya, plat mobil, jangan ada angka 4-nya. Nomor saya baca 4 HIN. Ada 4-nya. Nomor mobil itu yang didanakan umat. Jangan dipakai untuk lantai gedung juga. Saya pernah masuk di gedungnya 8 lantai, ya. Setelah masuk ke lift, lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 5, lantai 4-nya nggak ada loh. Saya tanya ke pengelola, kenapa ini liftnya nggak ada lantai 4 untuk menghindari kesialan, Bante. Nah ini nanti di sini ada liftnya ini. Ini lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4. Bakti salah kita nanti di lantai 4. Saya tetap akan pasang liftnya lantai 4. Saya akan dobrak tradisi itu. Ya kita nanti akan ada liftnya ini. Saya tidak akan pasang 1, 2, 3, 3A. Enggak. Tetap saja 1, 2, 3, 4. Ya. Nah harus dihindari ya. Karena membawa ketidakberuntungan. Mirip dengan angka 13 tadi kalau buat orang barat ya. Nah, selamat Chinese New Year. Ketika makan ikan jangan patahkan tulang. Benernya? Bener ya? Hah? Enggak bener? Jangan dipatahkan tulangnya. Makanya kalau udah makan ikan gitu kayaknya suka dibalik ya? Enggak. Kalau orang Sumbawa malah makan ikan satu sisi dulu, habis itu enggak boleh dibalik. Ya, kenapa? Karena mereka nelayan, katanya kalau dibalik nanti pas berlayar akan terbalik perahunya. Gitu. Sumba atau Nusa Tenggara saya agak lupa, ya.
Jadi banyak sekali hal-hal yang aneh-aneh ya. Saya tidak mengatakan, sekali lagi, tidak mengatakan ini salah, tapi ini sesuatu yang harus kita investigasi dengan kebijaksanaan kita. Jangan potong rambut atau mie ya, karena akan memperpendek umur. Benar ya? Jangan keramas selama Chinese New Year, karena akan menghilangkan semua keberuntungan Anda. Betul ya? Untung Chinese New Year-nya hanya berapa hari sih? 2 ya? Hah? Untung 15, nggak keramas. Kemudian semua pintu dan jendela harus terbuka untuk melepaskan tahun lama dan menyambut tahun baru. Betul ya? Dulu waktu di Singapura itu, waktu Chinese New Year, saya tinggal di wihara kan. Biasanya kita kan setiap sore nyapu wihara kan. Itu dilarang loh nyapu. Hah? Iya loh, nggak boleh nyapu, biar kotor aja nggak apa-apa, karena itu apa? Membuang rezeki ya. Loh, itu pertama kali saya tahu, karena waktu di Singapura itu kita juga mengadakan acara besar setiap kali menyambut Chinese New Year gitu. Ya, nah, yang ini, hah? Anda tahu yang ini enggak? Hah? Amulet. Banyak sekali ini. Umat di sini mungkin juga banyak nih yang pakai. Coba tunjukin ke saya, coba. Amulet Anda mana? Amulet yang pakai kalung-kalung amulet itu. Apa maksud Anda? Maksudnya supaya beruntung Bante, jauh dari kesulitan ya, supaya bisnis lancar gitu, supaya segala masalah itu menjadi mudah, terhindar dari masalah-masalah yang berat. Saya pernah menyaksikan di Singapura seseorang membeli amulet seperti ini, gambarnya juga mirip seperti ini ya, yang ditutup mata, tutup telinga ya, see no evil, hear no evil gitu. Tutup mata, tutup telinga. Dibeli 20.000 sing. Sekecil ini kecil sekali kan untuk liontin kan. Dibeli 20.000 sing. Saya tanya waktu itu, apa sih istimewanya amulet ini sehingga kamu bayar 20.000 sing dollars? Katanya ini kalau ditembak nggak mempan Bante. Jadi siapa yang bawa ini anti peluru ya, tembak nggak mempan. Terus kemudian saya, kamu mau maju perang? Hah? Enggak, man. Loh, kenapa butuh sesuatu yang ditembak nggak mempan? Betul tidak? Kalau kita tidak ingin ditembak, ya jangan hidup di tengah medan perang. Mudah kan menghindarinya kan, nggak usah mengeluarkan 20 sing. Ya, kalau kita tidak ingin dimarahi orang, jangan kumpul dengan orang yang galak. Itu hubungan sebab akibatnya begitu, ya. Kalau kita tidak ingin difitnah orang, jangan kumpul orang yang tidak baik. Ya, jangan kumpul hidup di komunitas yang tidak baik. Misalkan seperti itu, maka dengan demikian Anda akan terhindar dari ucapan-ucapan yang tidak baik dan lain sebagainya. Bukan karena amulet seperti ini. Apakah amulet ini bermanfaat? Mungkin bermanfaat, ya. Tergantung cara pandang Anda. Kalau Anda menganggap bahwa amulet ini akan bisa membuat Anda selamat, aman, tentram, damai, maka itu adalah pandangan salah. Yang membuat kita selamat, aman, tentram, damai itu karma baik. Kita hati-hati. Kalau Anda menyerahkan kehidupannya kepada amulet, maka ini adalah pandangan salah. Karena apa? Tidak meyakini hukum karma. Definisi pandangan salah adalah tidak meyakini bekerjanya hukum karma. Kalau Anda tidak meninggalkan pandangan salah ini, maka di dalam teks-teks kita mengatakan, kalau ini menjadi niyata micca didik, pandangan salah yang firm, kuat, tidak ditinggal-tinggalkan, dipegang terus sampai satu kehidupan, meninggal dunia juga masih memegang pandangan salah yang seperti itu, maka efeknya adalah dia akan terlahir di neraka. Niyata micca didik ini paling parah, paling fatal. Dikatakan bahkan pada saat alam semesta ini hancur,
Biasanya sebagian besar makhluk yang ada di alam neraka sudah bisa terangkat terlahir di alam surga yang di atas, tingkat atas. Tetapi hanya mereka yang lahir di neraka karena pandangan salah yang tetap, yang kokoh seperti ini yang tidak bisa lolos juga dari kehancuran alam semesta. Pada saat nerakanya hancur, dia pindah ke satu alam yang terletak di antara dua sistem tata dunia, dua galaksi. Di tengah-tengahnya itu ada satu daerah yang gelap gulita. Itu kata kitab komentar mengatakan seperti itu, gelap gulita, tidak ada satu cahaya pun yang bisa masuk ke sini. Nah, si orang tadi yang memegang pandangan salah tadi, dari neraka dia akan berpindah ke sana. Yang lainnya lolos, teman-temannya lolos, bisa lahir ke surga, tapi dia tidak bisa, ya. Nah, apabila amulet-amulet seperti ini menjadi objek buat Anda supaya sadar Anda meningkat, itu baik. Supaya keyakinan Anda kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha meningkat, itu baik. Kalau amulet-amulet seperti ini bisa membuat Anda lebih bisa mengendalikan diri dari loba dosa moha, itu baik. Kalau amulet-amulet seperti ini bisa membuat Anda semakin berkomitmen untuk melakukan perbuatan baik, karma baik, menjaga sila, menjadi semakin murah hati, dana, sila, bawana, maka itu baik. Tetapi kalau sebaliknya Anda berpikir bahwa dengan amulet ini maka kehidupan Anda akan bebas dari kesulitan, maka itu pandangan salah. Dari amulet ini Anda bisa sukses di dalam kehidupan, maka Anda itu mempunyai satu pandangan yang keliru, belum memahami hubungan sebab dan akibat. Ya, beberapa waktu yang lalu ada umat yang mengirimkan satu video pendek kepada saya, meminta pendapat saya karena ada satu master dari luar negeri, master Buddhis, bukan biku, dari luar negeri. Dia mengadakan semacam talk show di ballroom dengan banyak orang, dan kemudian dia bisa menyembuhkan orang loh. Ya, dipanggil satu orang gitu, berdiri, ditanya, kemudian dia pejam mata sebentar gitu. Oh ya, kamu buta gitu kan, kamu bisa melihat sedikit ya gitu. Ya, kemudian saya bisa menyembuhkan kalau misalkan syaratnya harus vegetarian dan lain sebagainya. Itu di dalam video itu ya. Terus umat tersebut bertanya bahwa si master ini terkenal bisa menyembuhkan penyakit loh. Saya berpikirnya sederhana loh, kalau dia bisa menyembuhkan penyakit, kenapa dia tidak pergi ke Siloam ya? Atau pergi ke rumah sakit ya, besuk saudaranya, besuk temennya gitu. Kan di rumah sakit banyak orang sakit yang butuh disembuhkan. Yang butuh disembuhkan tidak hanya mereka yang datang ke ballroom. Kenapa kalau mau menyembuhkan penyakit harus dikumpulkan di ballroom dulu? Jadi logika saya itu sangat kokoh, membuat saya tidak masuk akal. Kenapa menyembuhkan orang harus di tempat-tempat yang mewah seperti itu? Bukankah rumah sakit banyak orang sakit? Saya ini, kalau saya bisa nyembuhin nih, waduh seneng saya. Saya akan akan buka nomor hotline. Ya, for free, bebas, gratis, nggak bayar, hotline. Ya, 0800 sekian. Kalau Anda butuh bantuan, ada yang sakit, panggil saya akan sembuhkan. Tapi kan Anda tahu, reputasi saya buruk dalam hal-hal seperti itu kan. Ingat ya, reputasi saya jelek ya. Kalau Anda panggil saya ke rumah sakit, pasiennya bukan panjang umur, malah pendek umur kalau sama saya itu. Jadi, nah kembali lagi, amulet ya. Tergantung pandangan Anda, maka tempatkanlah amulet seperti ini pada tempatnya. Ya, kalau ini sebagai objek buat Anda untuk meningkatkan sadar Anda dan seterusnya, maka itu baik. Tapi jangan pernah berpikir bahwa ini akan bisa membuat Anda bahagia, karena kebahagiaan bukan disebabkan oleh hal-hal seperti ini. Anda masih ingat Ida Sutta mengatakan bahwa kebahagiaan kelahiran di surga tidak bisa didapat dengan cara berdoa, bukan? Anda tahu logikanya? Coba mari kita pikir, kalau kebahagiaan dan kelahiran di surga bisa didapatkan dengan cara berdoa, ini hari ini semua manusia di muka bumi sudah bahagia semua. Betul tidak? Dan Buddha kemudian mengatakan, no, kebahagiaan kelahiran di surga ada banyak sih sebenarnya. Ayu, wana, suka, balak, saga.
panjang umur, ya, kerupawanan dan seterusnya, tidak bisa didapat dengan cara berdoa, tetapi hanya dengan melakukan sebab-sebab untuk memunculkan kebahagiaan dan melakukan sebab-sebab untuk memunculkan kelahiran di alam surga. Nah, dari semuanya itu tadi adalah tradisi yang Anda menerimanya dengan membabi buta tanpa pernah menginvestigasi, dan Anda takut untuk melanggarnya, ya, takut untuk mematahkannya, ya, semata-mata karena Anda sudah diberitahu oleh leluhur-leluhur Anda, ya, bahwa mematahkan tradisi adalah tidak baik, ya, dan Anda terlalu melekat percaya kepada leluhur-leluhur Anda dengan berpikir sederhana, karena leluhur sudah melakukannya maka saya harus melakukannya. Tapi cara yang demikian bukan cara Buddhis, ya, nanti akan saya tunjukkan. Asal mula tradisi kadang bisa berdasarkan opini saja. Hal-hal seperti tadi mungkin saja itu adalah opini. Mungkin itu adalah opini. Ya, saya tidak mengatakan pasti, tapi saya katakan kemungkinan besar itu adalah opini, ya. Tapi Buddha mengajarkan di Cangki Sutta bahwa kita jangan melekat kepada opini, jangan menganggap opini sebagai satu kebenaran. Bahkan menganggap bahwa ini adalah tradisi saya yang paling benar, tradisi yang lain salah, jangan. Ya, Buddha menganjurkan dengan sangat bijaksana, kalau Anda melakukan sesuatu hal-hal yang tadi, ya, maka Anda harus menganalisa dengan objektif keyakinan Anda tadi, ya, budaya-budaya tadi itu Anda analisa berasal dari salah satu dari 5 landasan yang mana? Apakah itu berasal dari keyakinan Anda, ya, atau itu dari pilihan kecenderungan pribadi Anda, kesukaan Anda merasa cocok, Anda merasa ya ada kecenderungan untuk melakukan hal tersebut, atau itu berdasarkan karena Anda sudah mendengarnya berulang-ulang dari orang tua, leluhur dan lain sebagainya, atau budaya-budaya yang tadi itu berdasarkan Anda sudah memikirkannya masa-masa, ya, dan Anda berpikir bahwa ini masuk akal, ya, atau keyakinan itu muncul setelah Anda merenungkannya dalam-dalam. Jadi nasihat Buddha adalah seperti ini. Kalau Anda sedang menggenggam sesuatu, Anda analisa dari mana sumber dari genggaman Anda yang Anda genggam tadi. Anda analisa, ada 5, Anda analisa berdasar dari mana. Tetapi kemudian Buddha mengatakan jangan membuat kesimpulan bahwa ini adalah kebenaran. Jangan membuat kesimpulan. Kenapa? Karena kita belum melihatnya sendiri. Kita belum mengetahuinya sendiri melalui pengalaman langsung, ya, sehingga sesungguhnya kita tidak yakin apakah sesuatu yang kita praktekkan selama ini adalah benar-benar satu kebenaran atau tidak. Oleh karena itu jangan mengambil keputusan bahwa hanya ini saja yang benar, yang lain-lainnya salah. Hanya budaya saya yang benar, budaya yang lain salah. Tidak, nasihat Buddha cukup bijaksana. Anda analisa dari 5 itu landasannya dari mana, ya, budaya Anda tadi munculnya dari mana, gitu. Setelah itu Buddha menasihati jangan mengambil kesimpulan yang yakin bahwa inilah yang paling benar dan yang lainnya salah. Kenapa hal ini harus ditekankan oleh Buddha? Sikap yang demikian menghindarkan Anda dari sikap fundamentalis, sikap fanatik, sikap mengagung-agungkan tradisi sendiri, sikap mengagung-agungkan agama sendiri, sementara Anda sendiri pun sesungguhnya belum membuktikannya. Mereka yang fundamentalis akan cenderung tidak hanya menyakiti orang lain. Anda lihat, ya, semua gerakan-gerakan yang fundamentalis akan menyakiti orang lain, tetapi juga menyakiti diri mereka sendiri. Oleh karena itu, supaya kita tidak melekat kepada pandangan kita, maka Buddha mengajarkan kepada kita untuk menganalisa dari mana pandangan-pandangan kita tadi, dari mana kebudayaan-kebudayaan yang kita praktekkan selama ini. Apakah mereka itu sudah menjadi keyakinan kita, atau itu sesungguhnya hanya kecenderungan pribadi kita dan lain sebagainya. Tentukan di sana, kemudian jangan mengatakan ini yang paling benar dan yang lainnya salah. Tetapi setelah
kita tahu Buddha juga mengajarkan kita tidak boleh berhenti di sana. Kita harus terus menginvestigasinya sampai kemudian kita mampu untuk merealisasinya sendiri, melihat kebenarannya sendiri, mengetahui kebenarannya sendiri. Karena apa? Sebelum Anda melihat sendiri, sebelum Anda merealisasi sendiri, maka opini Anda bisa saja benar, tapi juga bisa saja salah. Hati-hati, jangan digenggam. Semua yang masih bersifat opini, yang tidak berdasar pada realisasi langsung, jangan digenggam, jangan dilekati. Karena bisa salah, bisa benar. Apa yang Anda yakini hari ini sebagai satu kebenaran, bisa saja besok terbukti itu adalah kesalahan. Betul. Sebaliknya, apa yang Anda yakini bahwa pemahaman teman Anda itu salah, bisa jadi besok menjadi benar. Paham? Dengan demikian Anda akan bisa menjaga keharmonisan dengan diri Anda sendiri. Anda bisa menjaga keharmonisan juga dengan orang lain. Jadi setelah diinvestigasi hingga kemudian kita memahami tadi sudah ya, dan melihat apa adanya melalui meditasi tentu saja. Karena kalau meditasi Anda berhasil masuk ke deep samadhi, deep meditation, hubungan sebab dan akibat akan terlihat jelas. Paling tidak Anda akan bisa melihat hubungan sebab dan akibat yang berlaku di dalam kehidupan Anda. Inilah mereka, kenapa mereka yang meditasinya bagus, mereka bisa melihat hubungan sebab dan akibat. Karena saya di kehidupan yang lampau melakukan persembahan bunga kepada Buddha, maka karma tersebut berbuah membuat saya terlahir sebagai manusia hari ini. Dia bisa melihat hubungan langsung seperti itu. Ya, nah ini adalah satu realisasi yang dianjurkan di dalam Buddha supaya kita bisa melihat langsung, memahami langsung melalui pengalaman langsung, ya, dan pengalaman langsung, penglihatan langsung, pemahaman langsung seperti itu biasanya mencerahkan. Tidak akan pernah bisa membuat Anda untuk kemudian mengibarkannya di bendera dan memaksa orang lain untuk percaya Anda, tidak. Pengalaman langsung seperti itu mencerahkan dalam artian hati Anda menjadi semakin penuh cinta kasih, kewelas asihan, dan Anda menjadi semakin rendah hati. Anda cenderung tidak menyakiti orang lain, ya, karena Anda tahu pada saat Anda menyakiti orang lain, maka Anda sesungguhnya adalah korban pertama dari perilaku tersebut, bukan orang tersebut. Orang tersebut belum tentu menjadi korban dari kemarahan Anda, ya, atau dari perbuatan Anda, tetapi semua perbuatan tidak baik selalu memakan korban. Yang pertama adalah dirinya sendiri, ya. Nah, Buddha mendobrak tradisi-tradisi itu. Ya, pertama di Kalama Sutta. Ya, Kalama Sutta ini sutta yang menarik, tetapi seringkali juga disalahpahami oleh umat Buddha, dianggap bahwa Kalama Sutta kan mengajarkan jangan percaya apapun gitu ya. Jangan percaya pada diri sendiri. Tapi apakah benar Kalama Sutta mengajarkan seperti itu? Tidak loh. Anda harus membacanya hati-hati sekali. Seringkali hanya dipenggal-penggal sutta ini, ya. Jangan percaya sesuatu hanya karena tradisi. Jangan percaya sesuatu hanya karena ini sudah diterima secara turun-temurun dan lain sebagainya. Percaya saja pada pengalaman diri sendiri. Buddha tidak mengatakan seperti itu loh. Kalau diri sendirinya ini putujana, orang yang belum tercerahkan, apa yang kita harapkan dari pengalaman dari putujana ini? Pengalaman dari orang yang belum tercerahkan, pemikiran-pemikiran dari orang yang belum tercerahkan, pemikiran, pandangan dari mereka yang belum bebas dari kilesa, apa yang kita harapkan? Oleh karena itulah, ya, untuk menghindari hal-hal yang tidak baik, oleh karena itu lebih baik kita kemudian berpegang pada Tripitaka saja. Itu adalah guru kita. Jangan berpegang kepada Bante Keminda. Bante Keminda masih ada kilesanya. Pandangannya bisa salah. Bante Keminda, Tripitaka itu pegangan Anda. Anda investigasi Tripitaka. Bahkan Buddha juga mengatakan di dalam satu sutta, jangan terima kata-kata saya tanpa Anda menginvestigasinya. Itu kalimat Buddha, kira-kira seperti itu. Jadi Anda pun harus kalau membaca Tripitaka, ya,
mendengarkan kata-kata Buddha, Anda harus menginvestigasinya, Anda harus menguji kebenarannya. Seperti emas yang harus diuji kemurniannya. Itu di sutta kan seperti itu kan. Emas itu bagaimana cara menguji kemurniannya? Dibakar, digosok, dipotong dan lain sebagainya. Sampai kemudian kita tahu bahwa ini adalah emas, baru setelah itu kemudian kita praktekkan. Nah, kata-kata Buddha pun, Buddha mengajarkan kepada kita jangan diterima secara membabi buta. Anda harus memeriksanya, mengujinya, dites benar atau tidak, membawa manfaat atau bahkan sebaliknya hanya membawa ketidakberuntungan. Nah, di dalam Kalama Sutta itu sutanya kira-kira begini. Sutta ini kan diajarkan kepada Buddha karena pertanyaan dari satu suku yang bernama suku Kalama. Dia tinggalnya di kota Nigama. Nigama itu kota pasar itu ya, kota yang maju berarti ya, karena ada pasarnya. Di zaman dulu kota kalau ada pasar berarti dia maju kotanya. Ekonomi berputar di sana. Kota tersebut bernama Kesaputa. Ya, nah Kesaputa itu di kitab komentar dijelaskan sebagai satu kota yang terletak di dekat hutan. Jadi mungkin kota terdekat dari satu hutan, ya, paling dekat. Nah, karena dia paling dekat atau desa terakhir katakanlah seperti itu sebelum hutan, maka kota itu menjadi tempat persinggahan para brahmana dan para pertapa. Ya, jadi para pertapa, para brahmana yang mau bertapa masuk ke dalam hutan, sebelum dia masuk ke hutan, dia akan singgah di Kesaputa, bermalam di sana, ya, menunggu matahari terbit. Setelah terang benderang baru mereka masuk ke hutan. Atau pertapa dan brahmana yang sudah bertapa di dalam hutan, dia mau keluar pulang, pada saat keluar gitu, kalau kemalaman di jalan dia akan menginap di Kesaputa. Nah, para masyarakat atau penduduk di desa Kesaputa ini yang bernama suku Kalama itu karena sering mendapat tamu para pertapa, para brahmana, mereka berkata kepada Buddha, kira-kira Buddha, di tempat kami sering menjadi tempat persinggahan dan setiap pertapa dan brahmana mengajarkan ajarannya masing-masing. Pertapa A mengajarkan ajarannya seperti ini, brahmana A mengajarkan ajarannya seperti ini. Kami bingung mana yang benar Buddha. Kira-kira seperti itu. Kemudian Buddha mengatakan, ya kalian pantas untuk bingung karena sesuatu yang memang bisa memunculkan kebingungan akan membuat seseorang bingung. Sangat logik sekali jawaban Buddha. Dan kemudian Buddha mengatakan 10 dari sumber informasi yang sangat terkenal itu, yaitu misalkan jangan mempercayai sesuatu. Sebenarnya jangan pergi hanya karena anusawa. Jangan pergi hanya karena tradisi. Artinya jangan mempercayai sesuatu hanya karena itu sudah menjadi tradisi kamu. Gitu. Jangan menerima sesuatu hanya karena itu sudah menjadi tradisi. Atau jangan menerima sesuatu yang kita anggap sebagai kebenaran hanya karena ini adalah nilai yang sudah dipraktekkan secara turun-temurun dari leluhur-leluhur kita. Jangan menerima sesuatu semata-mata hanya karena ini adalah kata si A, kata si B, rumor. Ya, atau jangan menerima sesuatu sebagai satu kebenaran hanya karena ini sudah ditulis di kitab suci, Tipitaka katakanlah. Jangan diterima. Ya. Artinya jangan memegang sesuatu itu hanya karena itu saja, ya. Kemudian jangan menerima sesuatu hanya karena ini masuk akal, logis, hanya karena dugaan-dugaan kita kok kelihatannya cocok. Kemudian ya kelihatannya ini adalah sesuatu yang setelah saya renungkan memang ini benar-benar masuk akal, adalah sesuatu yang baik, atau kemungkinan ini benar ini, ya. Spekulasi. Atau karena ini dikatakan oleh guru saya loh, Bante Keminda loh, itu pasti benar. Buddha mengatakan jangan memegang sesuatu, meyakini sesuatu hanya karena 10 hal tadi, ya. Tetapi apa kemudian yang dikatakan oleh Buddha? Buddha kemudian melanjutkannya dengan kalimat yang mencerahkan. Kalau seseorang batinnya dicengkeram oleh keserakahan, kira-kira keserakahan itu membawa manfaat baik atau membawa manfaat yang tidak baik buat orang tersebut?
tidak baik. Dan kemudian Buddha melanjutkan, kira-kira sama. Kalau di seseorang hatinya dikuasai oleh kebencian, kira-kira kebencian itu membawa manfaat yang baik atau tidak baik? Tidak baik, dan seterusnya gitu. Kemudian Buddha mengatakan, kalau Anda tahu sendiri bahwa sesuatu itu kalau Anda lakukan itu dicela oleh orang yang bijaksana, dikritik oleh orang bijaksana, dan hanya akan membawa tidak membawa manfaat apapun buat Anda dan juga orang lain, maka jangan dilakukan. Anda harus mengetahuinya langsung. Keserakahan, kemarahan, kebencian, semua emosi-emosi yang negatif itu sangat merusak, tidak bermanfaat. Oleh karena itu jangan di-entertain, jangan dipelihara. Kita harus belajar untuk mampu menjadi makin skillful, makin lihai untuk pada saat emosi negatif tersebut mencengkram hati kita, kita harus menjadi semakin mahir, berlatih untuk menjadi mahir supaya mampu melepaskannya secepat-cepatnya. Itu nasihat Buddha. Dan kemudian Buddha membaliknya lagi, bagaimana menurut kamu para Kalama, suku Kalama, kemurahan hati itu baik tidak? Kalau kita tahu bahwa kemurahan hati itu baik, maka praktekkanlah. Cinta kasih itu baik tidak? Praktekkanlah. Ya? Kebijaksanaan itu baik tidak? Praktekkanlah. Itu kira-kira nasihat Buddha. Jadi Buddha tidak mengajarkan jangan percaya apapun gitu. Meskipun itu dari tradisi, percaya pada diri Anda sendiri. Tidak, penjelasannya harus lebih jelas lagi. Anda harus tahu dulu bahwa keserakahan, kebencian dan lain sebagainya tidak membawa manfaat, dicela oleh orang para bijaksana dan seterusnya, maka jangan dipraktekkan. Sebaliknya, segala hal-hal baik yang membawa manfaat kita harus mempraktekkannya. Nah, itu adalah Kalama Sutta. Dengan suta-suta seperti ini Buddha mencoba untuk mendobrak tradisi dan mencerahkan kita semua untuk tidak menerima segala sesuatu hanya berdasarkan ini tradisi saya, sudah dipraktekkan dari silsilah di 7 yang di atas, sudah mempraktekkannya semua tanpa pernah kita menginvestigasinya benar atau salah, membawa manfaat atau tidak membawa manfaat. Seringkali di dalam kehidupan di dalam kehidupan di bumi ini, seseorang menyakiti orang lain hanya karena sedang mempertahankan budayanya, karena sedang mempertahankan mungkin bahkan agamanya. Buddhism tidak mengajarkan seperti itu. Jangan mempertahankan agama Buddha tetapi kemudian Anda menyakiti orang lain. Tujuan kita lebih mulia lagi, tidak menyakiti orang lain. Kalau agama kita dihina bagaimana? Ya kita maafkan. Kan yang yang dihina agamanya, bukan kita. Oh berarti kalau kita yang dihina boleh marah, Bante? Enggak juga. Nah, di dalam Kalama Sutta ini kemudian Buddha mengajarkan tentang 4 Brahma Wihara, metta, karuna, mudita, upekha, ya. Jadi orang mulia, orang suci itu hatinya itu penuh metta, penuh karuna, penuh upekha, mudita dan upekha, ya. Kemudian di bagian akhirnya ini yang menarik. Pada saat saya belajar di S1 dulu, pertama kali mempelajari sutta ini, saya suka dengan garansi dari Buddha. Saya suka sekali, ya. Kenapa? Karena menurut saya ini sangat bijaksana dan objektif. Garansi dari Buddha di sutta ini ada 4. Yang pertama adalah kalau seseorang yang suci sudah terbiasa melakukan hal-hal yang baik, kualitas hatinya baik, ya. Pertama, seandainya nanti ada ternyata karma baik itu ternyata bisa berbuah dengan memunculkan kelahiran. Ya, kalau ada kelahiran setelah kehidupan ini, maka kualitas hati yang baik pasti akan memunculkan kelahiran di alam yang penuh kebahagiaan. Satu, jaminan Buddha. Jaminan yang kedua, kalau nih seandainya ternyata tidak ada kehidupan setelah ini, berarti gimana? Anda menangis, rugi dong Bante, karma baiknya gimana dong Bante? Rugi? Enggak juga. Buddha mengatakan, kalaupun tidak ada kelahiran setelah kehidupan yang kali ini, Anda tetap bahagia. Karena Anda menjalani kehidupan dengan penuh kemurahan hati, penuh cinta kasih,
penuh kualitas-kualitas batin yang positif seperti kebijaksanaan, kesabaran dan lain sebagainya. Anda bahagia di sini, betul tidak? Ya. Kemudian garansi yang ketiga adalah kalau ternyata karma buruk itu bisa berbuah dengan memunculkan kelahiran setelah kehidupan kali ini, maka mereka yang hatinya sudah bersih tetap akan bahagia karena tidak ada karma buruk yang berbuah. Betul. Garansi yang keempat, ya, kalau ternyata karma buruk itu tidak berbuah, tidak bisa berbuah, dia tetap saja bahagia karena dia telah mengisi kehidupannya itu dengan perilaku yang positif, dengan kehidupan yang positif. Jadi kesimpulannya, berbuat baik itu tidak ada ruginya, karena perbuatan baik, hati yang baik, ucapan-ucapan yang baik, perilaku tubuh yang baik, pikiran-pikiran yang baik itu sesungguhnya adalah surga buat kita. Kita tidak perlu menunggu bahwa setelah ini nanti saya akan terlahir di surga. Coba Anda renungkan, setiap kali Anda benar-benar berbuat baik, saat itu juga Anda sudah hidup di surga. Betul tidak? Pada saat Anda sedang berdana, murah hati, lihat, hati Anda menjadi tenang, damai dan bahagia, blissful. Itulah surga. Pada saat Anda benar-benar mengharapkan orang lain untuk bahagia, ada ketulusan di sana, lihatlah, Anda serasa hidup di surga. Pada saat Anda tergetar, tergerak, ingin menolong teman Anda yang sedang kesulitan, lihatlah, ada surga di sana. Jadi surga langsung kita alami di dalam kehidupan ini. Nah, meskipun di dalam Kalama Sutta 4 jaminan tadi itu dikatakan oleh Buddha dengan contohnya seorang murid suci yang sudah terbebas dari kebencian, pikiran buruk, ya, ill will dan lain sebagainya, itu dia akan senantiasa bahagia di sini ataupun nanti, gitu, ya. Nah, jadi dengan demikian, dengan Kalama Sutta, Buddha mendobrak tradisi, dan ini saya sampaikan kepada Anda supaya Anda mulai juga ikut terbuka. Jangan menerima sesuatu membabi buta, jangan menerima sesuatu hanya karena itu tradisi dan lain sebagainya. Anda tidak pernah menginvestigasinya, dan ternyata meskipun Anda sudah melakukannya berkali-kali dan itu membawa ketidakberuntungan kepada Anda dan juga orang-orang di sekeliling Anda, tapi Anda tetap praktekkan, nah itu bukan Dhamma, itu bukan ajaran Buddha. Ajaran Buddha tidak seperti itu, ya. Nah, yang kedua, ini saya juga suka sekali. Dewa Duta Sutta. Dengan mata dewa yang telah disucikan dan melampaui manusia, Buddha melihat makhluk-makhluk berlalu dan muncul kembali, yang rendah dan tinggi, rupawan dan buruk rupa, beruntung dan tidak beruntung, dan seterusnya. Saya sampaikan hal ini, sutta ini, untuk memberikan satu pemahaman kepada Anda bahwa ajaran yang disampaikan oleh Buddha adalah ajaran yang berdasarkan penglihatan beliau secara langsung. Tripitaka bukan teori dari Buddha. Tripitaka adalah pengalaman meditatif Buddha. Ya, semuanya itu adalah pengalaman yang beliau lihat. Karena dikatakan beliau mampu melihat hampir semua kehidupan lampaunya, sehingga dia benar-benar mengerti hubungan sebab dan akibat yang bekerja di dalam samsara ini. Ya, bukan seperti tadi gitu. Jangan memindahkan guci dan lain sebagainya. Enggak, beliau enggak pernah lihat di kehidupan lampaunya. Itu. Ya. Kemudian apalagi tadi? Mimpi tidak pernah, mungkin itu benar ya. Tidak pernah digigit ular, karena saya enggak pernah digigit ular. Buktinya saya enggak ada jodohnya juga. Dan lain sebagainya. Jadi poinnya adalah Dewa Duta Sutta saya sampaikan di sini untuk memberikan gambaran kepada Anda bahwa apa yang disampaikan Buddha bukanlah satu teori yang tanpa dasar, tetapi ini semata-mata adalah apa yang beliau ingat, beliau lihat dari semua kehidupan lampaunya. Ternyata hubungan sebab dan akibatnya tidak seperti itu. Ternyata hubungan sebab akibatnya tidak dengan memakai amulet. Tidak. Ya, kalau Anda ingin bisnisnya sukses, amuletnya harus yang ini. Enggak. Kalau ada yang penjualnya udah kaya sendiri, udah. Betul tidak? Ada kan orang yang jual, saya ingin supaya bisnis sukses, amulet yang cocok yang mana? Oh, yang gambar ini loh, gitu. Anda pikir gitu. Kata
salah satu pelawak kita mikir gitu. Kalau benar dia punya amulet yang bisa membuat bisnis dia sukses, toko dia udah sukses terlebih dahulu. Dia bisnisnya udah sukses terlebih dahulu. Iya tidak? Ya. Jadi kembali lagi cara berpikir kita yang harus kita luruskan, kita benahi supaya kita tidak terjebak pada pandangan yang salah. Nah, sekarang kita masuk ke topiknya. Maha Manggala Sutta, berkah yang mulia, berkah yang utama. Ya. Jadi dari awal tadi saya sudah sampaikan seluruh peradaban manusia, makhluk-makhluk di muka bumi ini mencari keberuntungan. Ya, tetapi sesungguhnya keberuntungan yang sesungguhnya menurut ajaran Buddha itu apa sih? Amulet Buddhis itu yang benar itu apa sih? Amulet Buddhis yang benar adalah Manggala Sutta ini. Oleh karena itu, dengarkanlah Manggala Sutta ini baik-baik, kemudian praktekkanlah. Bagus sekali kalau Anda sudah menghafalnya. Ya, dihafalkan Manggala Sutta itu. Ya, karena akan memberikan panduan kepada Anda akan selalu teringat kepada amulet-amulet Anda. Maha itu artinya besar, artinya itu merujuk kepada bahwa sutta ini sangat penting, maka diberi nama Maha. Ya, Manggala itu sesuatu yang mengusir ketidakberuntungan atau ini satu perlambang baik, ya, firasat baik, pertanda baik yang mendatangkan berkah. Jadi bukan kayak tadi memakai baju terbalik itu firasat baik, enggak. Firasat baik menurut Buddhism ada 38 yang ada di Manggala Sutta yang akan kita pelajari mulai minggu ini. Oleh karena itu Anda harus hafalkan. Kalau Anda ingin sukses di dalam kehidupan ini, ya, maka Anda harus mempraktekkan atau mempunyai 38 amulet Buddhis ini. Sutta itu artinya tali atau benang, ya. Jadi di kitab komentar dijelaskan kalau bunga itu supaya indah dia harus dirangkai, diuntai dengan benang, ya. Demikian pula dengan kata-kata Buddha, supaya indah dia harus dirangkai sedemikian rupa, sehingga itulah mengapa diberi nama juga Sutta. Ya, jadi rangkaian kata-kata yang indah dan menjadi mudah untuk dipraktekkan. 38 berkah yang akan kita pelajari ini adalah sistem etika di dalam Buddhism sebagai panduan buat kita demi memperoleh kemajuan moral dan kemajuan spiritual, juga demi kebahagiaan kita, demi kebahagiaan keluarga dan juga demi kebahagiaan masyarakat. Nah, sutta ini muncul di India dulu. Jadi di zaman India dulu pun masyarakat India juga masih banyak yang percaya pada tahayul, ya. Jadi banyak yang mempercayai bahwa yang disebut firasat baik itu yang seperti ini. Nanti kelompok lain mendefinisikannya berbeda. Firasat baik bukan seperti itu tapi seperti ini. Jadi masing-masing orang mempunyai definisinya sendiri-sendiri. Nah, kemudian dengan sutta ini Buddha mengajarkan no. Berkah yang utama yang sesungguhnya adalah yang ada di Manggala Sutta ini, yang 38 berkah ini. Berkah ini timeless. Artinya timeless, tidak lekang dimakan, tidak lapuk dimakan waktu. Dari dulu juga itu membawa berkah. Kalau Anda praktekkan, sekarang pun kalau Anda praktekkan juga membawa berkah. Besok sampai kapanpun kalau hal ini dipraktekkan akan membawa berkah. Timeless dan universal. Artinya apa? Siapapun, tidak harus mereka yang menjadi murid Buddha. Yang bukan murid Buddha pun kalau mempraktekkan ini pasti hidupnya akan beruntung. Ya, oleh karena itulah sekali lagi kalau Anda bisa menghafalkan sutta ini sangat bagus sekali, ya, karena akan memberikan satu pedoman sistem etik di dalam Buddhis. Tidak hanya sistem etika sebenarnya, etika yang harus kita praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari, tetapi di akhir dari sutta ini itu diajarkan oleh Buddha tentang satu sistem yang harus kita praktekkan supaya kita bisa terbebas dari samsara, supaya kita bisa terbebas dari penderitaan ini. Nah, saya akan coba kelompokkan 38 berkah tertinggi itu dari Anda baca dari yang sebelah kolom yang kiri. Itu ada 2. Kolom pertama itu tentang sila, kolom kedua tentang samadhi, dan kolom ketiga tentang panya, ya. Dari kolom sila kita akan mendapat
21 berkah, nanti akan kita kupas satu persatu. Ada 21 berkah pun dibagi 3 menjadi pekerjaan persiapan, apa yang harus kita siapkan. Kemudian yang kedua adalah kewajiban yang harus kita lakukan, dan kemudian yang ketiga adalah untuk melatih kewaspadaan, ya. Itu saya sudah kelompokkan. Aturan dasarnya itu Manggala 1 sampai dengan Manggala 6, artinya berkah yang pertama sampai dengan berkah yang ke-6 dan seterusnya. File presentasi ini akan diupload di website Dhamma Wihari, jadi besok Anda sudah bisa mendownloadnya, ya. Nah, jadi ada 38 amulet berkah yang benar-benar ini menjadi amuletnya Buddhis yang mengajarkan kepada kita supaya kita bisa menjadi manusia yang bertanggung jawab di kehidupan sosial, juga bertanggung jawab secara spiritual untuk pembebasan kita dari segala bentuk penderitaan, ya. Jadi dia akan memurnikan moralitas kita, memurnikan batin juga, ya. Kemudian menumbuhkan kebijaksanaan yang mencerahkan, gitu. Jadi 38 ini bisa jadi sebagai satu petunjuk hidup bagaimana kita harus menjalani kehidupan kita. Nah, mari kita lihat sila. Bagian yang pertama, latihan dasar, itu berkah yang nomor 1 sampai dengan berkah yang nomor 6. Sutta itu dibuka oleh kalimat kira-kira seperti itu. Banyak dewa dan manusia itu memikirkan tentang berkah yang diharapkan bisa membawa keselamatan buat mereka. Dengan penuh rasa hormat, uraikanlah kepada mereka apakah berkah tertinggi itu. Ini kalimat disampaikan oleh spokesman, juru bicara dari dewa. Jadi iya, memang di kitab komentarnya ada juru bicara dewa. Jadi di alam surga itu para dewa dalam tanda kutip galau, memikirkan apa sih blessing itu, berkah itu apa sih, apakah benar tadi memindah guci nggak boleh, pakai baju terbalik dan lain sebagainya. Jadi singkat cerita di sana pun galau itu. Berkah yang benar-benar berkah itu seperti apa. Dan dia melihat ke bawah, manusia juga tidak dalam satu keputusan yang sama. Masing-masing mempunyai definisi pendapatnya yang berbeda-beda, satu kelompok dengan kelompok yang lain. Satu kelompok mengatakan ini berkah, kelompok yang lain mengatakan itu tidak berkah, ya. Seperti misalkan kalau Anda mandi di Sungai Gangga, maka dosa Anda akan bersih kan, karena hanyut di bawah arus Sungai Gangga kan. Apa jawaban Buddhis yang paling baik? Bagaimana Anda yakin kalau Anda berendam di sungai tersebut yang hanyut oleh arus adalah dosa-dosa Anda? Jangan-jangan yang hanyut karma baik Anda malah. Betul tidak? Huh? Betul tidak? Kalau berendam di sungai tersebut bisa membuat seseorang menjadi suci, maka ikan, kerbau, semua yang berendam di situ sudah suci dulu. Itu kan jawaban-jawaban yang bagus sekali, mencerdaskan, ya tidak, ya. Nah, di dalam pembukaan sutta tersebut dikatakan di dalam kitab komentar, sudah selama 12 tahun terakhir manusia dan para dewa itu adu argumen, ya, mempertahankan tradisinya masing-masing tentang berkah, tentang keberuntungan, tentang firasat yang baik. Itu masing-masing mempunyai sistem nilainya sendiri-sendiri, begitu, ya. Tidak dalam satu kesepakatan yang diterima oleh semua pihak, ya. Dan mereka juga masing-masing juga mempunyai keraguan. Iya ya, kayaknya berkah yang saya jalankan tidak sesuai dengan apa yang saya pikirkan. Saya yakin Anda pun juga sudah mulai meragukan tradisi-tradisi Anda, betul? Belum? Dan ironisnya, meskipun sutta ini kejadian itu kira-kira sudah 2600 tahun yang lalu, hari ini 2600 tahun kemudian masalah itu masih ada. Masih ada di Anda ini. Apa sih berkah yang benar nih? Amulet yang paling hebat yang mana ini? Saya tidak boleh apa, ini tidak boleh itu. Masih bingung saja untuk melakukan apa yang boleh dan tidak melakukan apa yang tidak boleh. Oleh karena itu pelajarilah sutta ini sebaik-baiknya. Mari kita lihat. Jadi saya tadi sudah sampaikan itu adalah pertanyaan dari juru bicara dari para dewa yang kemudian dijawab oleh Buddha dalam 11 stanza yang membumi dan praktis mencakup kebahagiaan duniawi dan adi duniawi. Kitab komentar juga menjelaskan, jadi dewa ini menghadap Buddha di tengah malam, ya, ada
sama ini umat ini kalau menghadap biku gitu, kalau di tradisi di negara Buddhis itu ada 6 tempat yang Anda tidak hendaknya dihindari, jangan duduk di 6 tempat ini gitu. Apa itu 6 tempat itu? Terlalu jauh dari bikunya, kasihan bikunya, nanti harus gini-gini. Ya, jangan. Atau Anda duduk terlalu dekat pada biku, jangan. Nanti bikunya gini-gini gitu. Enggak bercanda. Jangan terlalu dekat karena menjadi tidak nyaman. Jangan terlalu jauh. Kemudian jangan duduk di tempat yang terkena angin supaya Anda enggak masuk angin. Ya. Kemudian jangan juga duduk di tempat yang tinggi, yang lebih tinggi dari bikunya. Ya. Kemudian jangan duduk persis di depan biku. Jangan. Apalagi kalau pintunya di sana persis, kalau Anda di sini, angin dari sana mengenai Anda, bau tubuh Anda mengenai hidung saya. Kasihanilah saya. Atau jangan duduk di belakang biku persis gitu. Ini tempat-tempat yang hendaknya Anda hindari untuk tidak Anda tempati pada saat Anda menghadap seorang biku, ya. Nah, para dewa menanyakannya sehubungan dengan perselisihan paham tentang berkah yang terjadi di antara sesama dewa dan juga manusia, ya. Kebahagiaan yang hanya memberikan sedikit kepuasan tetapi memberikan banyak penderitaan dikarenakan anicca. Artinya mereka juga sudah mulai mempertanyakan bahwa kebahagiaan mereka ternyata tidak sesuai dengan yang mereka harapkan. Sehingga mereka mulai mencari-cari berkah yang sesungguhnya itu yang seperti apa gitu. Nah, mari kita lihat. Tadi saya katakan sutta ini adalah sutta di mana dewa turun ke bumi bertanya kepada Buddha. Dewa itu bisa muncul atau hidupnya di 6 alam surga, ya, dan harus Anda pahami meskipun mereka hidup di surga tetapi kehidupan mereka itu tetap saja tidak kekal. Sebagai Buddhis Anda harus mengerti bahwa kehidupan surga tidak kekal. Ya, cepat atau lambat mereka yang hidup di alam surga tetap harus mengakhiri kehidupannya dari sana, ya. Nah, para dewa dari 10.000 sistem dunia berkumpul mengelilingi Buddha dengan membentuk tubuh mereka kecil sekali sehingga bahkan 80 dewa hanya sebesar ujung rambut. Ini kitab komentar. Utusan mereka menanyakan kepada Buddha apakah yang dimaksud dengan berkah yang tertinggi. Kemudian sutanya berlanjut ketika larut malam. Jadi dewa itu turun pada saat larut malam. Itu dijelaskan itu sesaat sebelum matahari terbit. Jadi kadang para dewa itu mengunjungi Buddha dalam bentuk tubuh manusia, tetapi kadang juga dalam bentuk tubuh dewa. Jadi terlahir menjadi manusia lebih menguntungkan sesungguhnya, karena anicca, dukkha dan anatta itu menjadi lebih mudah terlihat, ya. Jadi bersyukurlah kita sekarang bisa mengambil kelahiran sebagai manusia, jangan disia-siakan. Ingat, kehidupan di alam surga saja tidak kekal, apalagi kehidupan kita di alam manusia ini juga tidak kekal. Kalau kita tahu bahwa kehidupan kita tidak kekal, maka jangan buang-buang waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, ya. Nah, mari kita lihat amulet yang pertama. Amulet yang pertama adalah tidak bergaul dengan orang yang bodoh, orang yang dungu, orang yang tidak bijaksana. Artinya tidak bergaul itu apa? Tidak menjadikan mereka sebagai panutan kita, tidak meminta nasihat dari mereka, tidak mendengarkan dan mempraktekkan kata-kata mereka, karena sudah jelas mereka tidak bijaksana. Jadi ya kita jangan mendengarkan kata-kata mereka. Dengan orang bodoh, kita lihat definisi dari orang bodoh itu apa. Bahasa Palinya bala, secara literal harfiah itu artinya anak-anak, anak kecil gitu. Jadi anak kecil itu kan semuanya belum berkembang kan, kebijaksanaannya belum berkembang, masih suka bermain-main, ya, kemudian suka membuat keributan. Jadi dari ini semua akhirnya ini perumpamaan saja. Bala berarti di sini adalah orang yang bodoh, orang yang kebijaksanaannya belum berkembang, orang yang hidup hanya bernafas saja, orang yang hidupnya hanya makan dan tidur saja, ya. Lihat, mari kita renungkan di dalam kehidupan ini. Berapa banyak manusia yang di dalam kehidupannya ini hanya lahir, sekolah, makan, tidur, menikah, punya anak, punya cucu, dan selesai.
Dan mereka merasa bahwa dalam kehidupan ini harus membahagiakan keluarga. Memang tidak salah membahagiakan keluarga, tetapi Anda mengkerdilkan kelahiran manusia ini hanya untuk membahagiakan keluarga Anda saja. Kita harus membahagiakan keluarga manusia, keluarga binatang, ya, keluarga dewa. Semua makhluk harus kita bahagiakan. Dengan demikian kelahiran sebagai manusia menjadi lebih bermanfaat, ya. Orang yang tidak bijaksana itu orang yang sering melanggar sila dan sering melakukan karma buruk. Nah, kita harus menjauhi mereka, ya. Minggu lalu mungkin ada yang bertanya, ya, kalau orang bodoh tidak ada yang mendekati lalu dia berkawan dengan siapa, Bante gitu. Bertemannya dengan Bante, saya jawab begitu kan. Artinya Anda pun boleh berteman dengan mereka kalau Anda yakin bahwa Anda tidak akan terpengaruh oleh mereka. Atau Anda boleh berteman dengan mereka dengan niat yang mulia bahwa Anda akan membuat dia sadar sehingga dia menjadi manusia yang lebih baik. Ya, hati-hati ya, karena kita sebagai orang yang masih mudah terkena infeksi kekotoran batin orang lain, kita ini sering mencontoh perilaku-perilaku orang lain, di mana Anda berkumpul di situ biasanya nilai-nilai yang dijunjung di dalam komunitas tersebut akan menjadi nilai yang Anda junjung juga. Karena sesungguhnya manusia hanya berkumpul dengan mereka yang sejenis. Paham? Mereka yang tidak bijaksana akan berkumpul dengan mereka yang tidak bijaksana. Mereka yang bijaksana akan berkumpul dengan mereka yang bijaksana. Kecuali hal-hal khusus seperti tadi, Anda sengaja berkumpul dengan orang yang tidak baik, tidak bijaksana, karena Anda ingin merubah mereka, ingin membuat mereka menjadi manusia yang baik dan manusia yang bijaksana. Nah, kemajuan dan kemunduran spiritual itu dari kita juga sangat tergantung dengan siapa kita bergaul. Ya, maka hati-hatilah bergaul dengan seseorang. Anda harus benar-benar melihat, menilai apakah orang tersebut adalah orang yang bijaksana atau orang yang tidak bijaksana. Dan hati-hati juga bahwa orang yang bodoh bukan berarti orang yang tidak cerdas, orang yang tidak berpendidikan, bukan. Definisi orang yang bodoh tidak bijaksana, bala di dalam Buddhism adalah orang yang mungkin mereka malah paham Tripitaka, tetapi mereka tidak suka berdana, tidak mempraktekkan sila, tidak suka bermeditasi, tidak mempraktekkan dhamma, pelajaran yang mereka dapatkan, dan seterusnya. Jadi definisi ini harus Anda pahami, ya. Kenapa dikatakan bodoh? Karena dia tidak mempunyai rasa malu. Dia tidak mempunyai rasa takut untuk berbuat jahat. Dia terus-menerus melanggar sila. Dia terus-menerus melakukan karma buruk. Dia terus-menerus melakukan perbuatan dari ucapan-ucapan yang tidak baik, ya, pikiran yang tidak baik juga. Jadi mereka tidak punya malu terhadap dirinya sendiri dan juga tidak takut untuk dicela oleh orang lain. Tidak takut untuk meskipun seluruh dunia nanti mencaci maki dia tidak takut, tetap saja dia melakukan pelanggaran-pelanggaran. Banyak contoh di Indonesia kan, seseorang melakukan kejahatan yang luar biasa malah masih tersenyum, senyum. Ya, kenapa? Karena urat malunya sudah putus. Sudah tidak malu lagi dia, malah bangga di syuting kan, masuk TV gitu. Nah, kembali lagi, itu adalah definisi. Jadi tidak bergaul dengan orang yang bodoh, tidak bergaul dengan orang yang tidak bijaksana, orang yang hanya berbicara tentang hal-hal yang tidak baik, yang hanya membangkitkan kilesa, kekotoran batin, memperkuat kilesa, ya, kata-katanya kasar, kemudian berpikir negatif, suka mengeluh, komplain ini, komplain itu. Ini semua adalah tanda-tanda bahwa orang tersebut belum bijaksana. Anda harus hati-hati. Anda boleh berkumpul dengan mereka kalau Anda yakin bahwa Anda tidak akan tertular oleh mereka, dan Anda yakin bahwa niat Anda bisa terlaksana. Anda akan menasihati mereka untuk menjadi orang yang baik, ya. Jadi itu definisi dari orang yang tidak bijaksana, orang yang bodoh, orang yang dungu, ya. Hati-hati dengan pergaulan. Contoh tragis yang sering saya quote, saya sampaikan adalah contoh Pangeran Ajata I. Anda tahu cerita Pangeran Ajata I kan? Buddha mengatakan sesungguhnya
beliau ini di dalam kehidupannya kemarin itu sebagai manusia, sebagai pangeran Ajata satu, dia mempunyai parami yang cukup untuk menjadi seorang Sotapanna. Paraminya cukup loh. Dia siap dalam kehidupan yang terakhir kemarin itu, maksud saya waktu hidup sebagai pangeran di zaman Buddha, dia bisa menjadi seorang Sotapanna loh. Tetapi karena dia bergaul dengan orang yang salah. Dia bergaul dengan siapa? Dewa Data itu Bante atau bukan? Bante loh. Hati-hati loh, Bante Keminda bener nggak ini? Anda harus uji saya loh. Jangan-jangan Anda harus benar-benar memeriksa. Makanya yang paling aman akhirnya apa? Belajar Tripitakanya, ya tidak? Jangan mendengarkan gurunya, jangan mendengarkan Bante Kemindanya, tapi dengarkan apa yang disampaikan Bante Keminda itu dari Tripitaka atau bukan. Nah, itu Anda lebih aman, ya. Saya juga lebih aman dari tuntutan tanggung jawab moral dari Anda nanti. Ya. Nah, Pangeran Ajata satu harusnya bisa menjadi seorang Sotapanna karena bergaul dengan teman yang salah, akhirnya dia sekarang malah menjadi penghuni neraka loh. Gara-gara salah pergaulan. Itu bisa terjadi di dalam kehidupan kita juga. Kalau kita salah pergaulan, kita pun arahnya juga bisa menuju ke arah yang tidak baik, arah yang negatif, ya. Kemudian amulet yang kedua adalah tidak bergaul dengan orang yang bodoh. Itu artinya juga dalam artian yang lebih dalam lagi adalah tidak bergaul dengan kilesa-kilesa kita sendiri, tidak bergaul dengan kekotoran batin kita sendiri, tidak bergaul dengan keserakahan, kebencian, kemarahan, dan semua emosi-emosi yang negatif di dalam hati kita. Artinya apa? Pada saat semua emosi-emosi yang negatif itu muncul menguasai hati kita, kita harus berusaha sesegera mungkin untuk melepaskannya, untuk melenyapkannya, ya. Nah, yang kedua adalah bergaul dengan orang yang bijaksana. Apa itu orang yang bijaksana? Orang yang terbiasa melakukan 10 karma baik. Dia disebut pandita, orang yang bijaksana. Kenapa? Karena dia secara spiritual sudah matang. Dia terpelajar dan berpengalaman dalam memberikan nasihat yang menghasilkan keyakinan terhadap Buddha, Dhamma, Sangha, dan latihan menjadi semakin kuat, membuat niat mulia Anda untuk terus senantiasa melatih dana, sila, bawana menjadi semakin kuat. Nasihat mereka membuat pikiran kita menjadi semakin jernih. Nasihat mereka membuat pengendalian diri kita menjadi semakin baik, perilaku kita menjadi semakin baik, bisa menekan panca niwarana, 5 rintangan batin, sehingga akhirnya kebijaksanaan kita berkembang dan akhirnya kita bisa mencapai pembebasan. Ini adalah orang yang bijaksana yang harus kita dekati, ya. Kita dengarkan nasihatnya, ya. Kalau kita berkumpul dengan orang yang bijaksana, coba Anda perhatikan, ya. Anda akan tertarik untuk berada di dekatnya karena apa? Anda ingin mendengarkan kata-kata dia, ya. Anda waspada tidak lolos satu kata pun karena Anda ingin mengetahui cara berpikir dia. Cara berpikir dia yang sering tidak terduga, ya. Sering tidak kita bayangkan, ya, sering tidak kita harapkan, bisa muncul dari mereka yang bijaksana, ya. Kemudian cara dia menyelesaikan masalah yang dia hadapi itu selalu menarik perhatian kita, ya. Jadi bergaullah dengan orang-orang yang bijaksana, karena dengan demikian Anda akan bisa copy paste perilaku mereka, mengkopi, meniru ucapan-ucapan mereka, cara berpikir mereka, cara mereka menyelesaikan masalah, ya, cara mereka menjalani kehidupannya, ya. Dengan demikian maka Anda akan terinspirasi dan akan menjadi seperti dia, ya. Cara berbicaranya jadi seperti dia, mungkin cara melakukan sesuatu apapun Anda belajar dari dia. Yang ketiga, amulet yang ketiga adalah menghormati mereka yang patut dihormati. Siapa sih mereka yang patut dihormati? Buddha, anggota Sangha, orang yang sudah mencapai pencerahan, suci, Arya, ya. Kemudian orang tua, guru-guru kita, karena mereka ini telah berjasa di dalam kehidupan kita, baik berjasa secara materi maupun secara spiritual. Dalam hal ini juga Anda bisa kembangkan. Anda harus menghormati mertua Anda, ya. Meskipun mertua Anda seperti ini, seperti itu, ya Anda pahami namanya mertua, ya memang seperti itu. Sabar. Hormatilah karena mereka lebih tua,
dari kita, kemudian juga saudara tua kita juga harus menghormati. Siapapun yang lebih tua dari kita harus menghormatinya, ya. Maka dengan menghormati mereka yang memang pantas untuk dihormati, Anda sudah memegang juga satu amulet. Ini adalah pertanda baik, firasat baik yang akan membuat kita jauh dari mara bahaya, jauh dari ketidakberuntungan, dan sebaliknya kita akan mendapatkan keberuntungan. Cara menghormatinya bagaimana? Di kitab tafsir ada dua bentuk penghormatan. Yang pertama adalah amisa puja, menghormati dengan bentuk penghormatan dengan menggunakan materi-materi tertentu. Yang kedua dhamma puja, menghormati dengan menggunakan dhamma. Makanya kalau Anda menghormati Buddha, cara menghormatinya tidak bersujud, tetapi cara menghormatinya adalah melatih dana, sila, bawana, ya. Itu cara menghormati yang benar. Kalau Anda menghormati sangga, bukan dengan menghormati semata-mata hanya memberikan materi, ya, penghormatan dengan menggunakan materi seperti makanan dan lain sebagainya, tetapi lebih pada bagaimana Anda mempunyai komitmen yang lebih untuk mempraktekkan dana, sila, bawana. Ya, jadi itu penghormatan yang baik. Ya, mereka yang pantas dihormati, menyenangkan untuk diajak berdiskusi tentang dhamma, menyenangkan untuk diajak berkawan, ya. Mereka juga bisa bergaul dengan berbagai kalangan. Orang-orang tertentu itu sangat tinggi hati, sangat sombong. Mereka tidak bisa menghormati mereka yang pantas dihormati. Ketemu biku juga buang muka. Anda lihat, menghormati orang yang pantas dihormati adalah berkah, dan juga menghormati mereka yang pantas dihormati itu adalah kebajikan, perbuatan baik. Jadi sesungguhnya pada saat Anda menghormati mereka yang pantas dihormati, Anda sedang melakukan sesuatu yang baik buat Anda sendiri. Bukan buat semata-mata, bukan buat objek yang Anda hormati, tetapi lebih buat Anda sendiri. Anda bersujud kepada Buddha bukan untuk Buddha, tetapi buat Anda sendiri. Anda bersujud kepada Sangga bukan untuk Sangga, tetapi buat Anda sendiri. Kenapa Anda tidak mau melakukannya? Ya, Anda menghormati saudara tua buat Anda sendiri juga. Ya, jadi mari kita latih hal-hal seperti itu, ya. Dengan terus mempraktekkan amulet Buddhis yang seperti ini, maka kita akan mendapatkan keberuntungan. Itu manfaat dari sutta ini, ya, berkah yang utama, sehingga dengan demikian kita akan bisa menjadi terjauhkan dari hal-hal yang tidak baik, ketidakberuntungan dan lain sebagainya. Baik, jadi saya rasa kita cukupkan dulu kelas kita hari ini sampai di sini. Terima kasih.